hitungan untuk setiap satker itu berbeda, rata-rata itu di atas 40% sampai dengan 50%. Sehingga kalau capaian satuan kerja masih di kisaran 20% atau bahkan tadi masih ada yang 17 atau 18%, tentunya ini masih sangat rendah. Ya, oleh karena itu kita perlu berstrategi bersama Bapak Ibu sekalian untuk mempercepat. Kita masih ada waktu, jangan pesimis dahulu, kita lihat tanggalan ya. Bulan Juni ini masih beberapa hari, artinya masih bisa Bapak Ibu yang hadir di sini mengakselerasi penyerapan anggarannya mulai hari ini PPK, makanya kami mengundang PPK, PPSPM dan stafnya pastinya staf PPK untuk segera mengidentifikasi mana ini kontrak-kontrak yang bisa segera direalisasikan, bahkan UP ya, kalau perlu UP-nya segera kita revolving untuk menambah realisasi anggaran dari satuan kerja. Hari ini adalah tanggal 16 Juni, kita masih ada 2 minggu Bapak Ibu sekalian, dan itu saya yakin jika kita benar-benar fokus kita bisa akselerasi penyerapan anggaran kita. Selanjutnya, izinkan saya merefresh kembali, mungkin Bapak Ibu sudah paham, tapi izinkan saya mengulang kembali bagaimana simulasi perhitungan nilai penyerapan anggaran, karena berbeda dengan 2021. Mengapa kami menggunakan one-on-one meeting, ya, berkali-kali mengundang satuan kerja, karena seperti tadi disampaikan oleh Mbak Tia, kita ingin mendengar nantinya, kita akan berikan waktu sesi diskusi yang cukup banyak, kami ingin Bapak Ibu menyampaikan kendala-kendala, dan tentunya selain kendala, bagaimana dengan proyeksi sampai dengan akhir triwulan 2 ini yang tinggal 2 minggu lagi. Nah, kira-kira apa proyeksinya, dan mungkin banyak yang bisa kita teruskan atau kita coba bantu agar Bapak Ibu bisa mengakselerasi realisasi anggaran. Nah, yang pertama sekali untuk penyerapan anggaran, ada perhitungan yang berbeda. Kami sudah share flyer ya ke grup-grup, baik yang secara detail, jadi flyernya itu banyak memberikan penjelasan dan juga simulasi, maupun yang meng-highlight saja. Nah, kami harapkan Bapak Ibu sudah sangat memahami. Jadi intinya yang pertama kita harus tahu bahwa target penyerapan anggaran setiap triwulan adalah mengikuti ketentuan pagu dikalikan target setiap triwulannya per jenis belanja. Jadi berbeda dengan 2021. Di 2021, penyerapan anggaran triwulan 1 adalah 15%, triwulan 2 40%. Jadi kalau di triwulan 2 sudah mencapai 40% atau lebih, nilainya akan 100. Berbeda dengan tahun 2022. Perhitungannya adalah nilai 100 ketika mencapai target, di mana targetnya itu sesuai dengan penjumlahan, ya, jumlah dari perkalian pagu. Jadi bicara matematik ini ya, intinya adalah pagu dikalikan target, nanti dijumlahkan. Kita harus mencapai target itu. Dan ini adalah target setiap triwulannya. Jadi di triwulan 2, belanja pegawai 50%, belanja barang 50%, belanja modal 40%, dan bansos 50%. Nah, sebenarnya di sini sudah dicoba bahwa belanja modal itu diberikan sedikit relaksasi dibandingkan yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian, sedikit relaksasi. Dibandingkan yang lain sudah harus mencapai separohnya, tapi belanja modal dikasih lebih rendah 40%. Nah, kemudian setelah kita tahu target setiap triwulannya berbeda-beda, setiap satker harus menghitung berapa target setiap triwulannya. Karena nanti berbeda tergantung besarnya pagu. Ini contoh perhitungan saja, contoh perhitungan satker yang lain, di mana dia memiliki pagu pegawai 6 miliar 92 juta, belanja barang 1 miliar 848 juta, belanja modal 100 juta dengan total pagu 8 miliar 40 juta. Di sini kita harus menghitung target di triwulan 1. Berapakah target triwulan 1? Bobot yang tadi di slide sebelumnya
Untuk triwulan 1 belanja pegawai targetnya 20%. Kalikan dengan pagunya. Hasilnya 1.218.000.000. Belanja barang targetnya 15%. Kalikan dengan pagunya. Hasilnya adalah 277 juta. Belanja modal targetnya 10%. Kali pagu kali 100. Hasilnya 10 juta. Sehingga dijumlahkan 1218 ditambah 277 ditambah 10 hasilnya 1.505.000.000 atau dalam persentase 18,7%. Ini adalah persentase untuk total, karena bunyi telepon saya jadi distracted. Ini adalah persentase dari total pagu, total penjumlahan dibandingkan dengan pagunya, Bapak Ibu sekalian. Jadi 18,7%. Begitu juga dengan triwulan 2. Di triwulan 2 ini Bapak Ibu sekalian, target yang harus dicapai dikalikan dengan pagu. Untuk belanja pegawai 50%, belanja barang 50%, belanja modal 40%. Kemudian dijumlahkan sehingga hasilnya harus mencapai 49,8%. Jadi nanti Bapak Ibu dari seluruh satuan kerja akan menghitung sendiri dengan memasukkan pagu dari masing-masing belanja pegawai, barang, dan modal. Kemudian masukkan ke dalam Excel-nya, akan didapatkan target di triwulan 1, triwulan 2, 3, dan 4. Sederhana ya Bapak Ibu, jadi cukup mengetahui berapa target di slide ini dalam triwulan tersebut, dikalikan dengan pagu, inilah yang menjadi targetnya. Sangat sederhana. Ini target Bapak Ibu. Dan ketika satuan kerja sudah mencapai target atau melebihi target, maka dia akan mencapai nilai 100. Nah, ini perhitungannya Bapak Ibu sekalian. Perhitungan nilai IKPA dari Satker seperti ini. Jadi ketika tadi sudah didapatkan target triwulan 1 itu 18,7%, ternyata bukan 15%. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, saya udah 15%, kenapa nilai saya tidak 100? Karena targetnya berbeda. Ya. Dan di triwulan 2, ini kita masukkan targetnya. Yang tadi sudah dihitung. Kita masukkan triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita lihat realisasinya. Bagaimana dengan realisasi satuan kerja? Ternyata di triwulan 1 ini satuan kerjanya luar biasa. Sudah realisasi 25%. Sehingga nilainya bagaimana? 25% bagi 18,7% kali 100. Nilainya lebih dari 100, tapi maksimal adalah 100. Jadi sepanjang Bapak Ibu sudah mencapai target, nilai pasti akan 100. Kalau lebih pun nilainya 100. Nah, bagaimana jika tidak mencapai target? Ternyata di triwulan 2 targetnya 49,8%, realisasinya hanya 44,7%. Sehingga nilainya dibagi 44,7 bagi 49,8 kali 100 hanya mencapai 89,8. Dan seterusnya, nanti triwulan juga perhitungannya sama persis. Ya, cara menghitungnya nanti dapat nilainya, dan nilai tahunan dari satuan kerja adalah rata-rata dari TW1 sampai dengan TW4. Jadi Bapak Ibu, ketika ternyata satuan kerja, ini rata-rata ya Bapak Ibu, TW1 100, TW2 rata-rata dari TW1 dan TW2, TW3 rata-rata dari TW1, 2, dan 3, dan TW4 rata-rata 1, 2, 3, dan 4. Jadi ketika satuan kerja penyerapan anggaran di triwulan 1-nya rendah, triwulan 2-nya rendah, dan melonjak di triwulan 4, jadi nanti bisa menyampaikan ke eselon 1 atau ke kementeriannya bahwa kami penyerapan anggaran di tahun 2022 adalah 99,9%. Tapi kenapa IKPA-nya rendah? Ternyata di TW1-nya tidak mencapai target. Ternyata di TW2-nya tidak mencapai target. Jadi di sini kita harus berhati-hati, kita harus memiliki strategi. Ya, kalau kita ingin nilai IKPA kita besar, nilai IKPA kita tinggi, kita tidak bisa menumpuk di semester 2 penyerapan anggarannya.
Kita harus memperhatikan target di TW1, 2, 3, dan 4. Baru kita bisa mencapai nilai maksimal, yaitu nilai 100. Nah, silakan ya Bapak Ibu isi mulai sekarang sambil mendengarkan paparan, isi di Bitly ini apa yang menjadi kendala dan target dari penyerapan anggaran triwulan 2. Harapan kami Bapak Ibu bisa mengisi semua yang hadir di sini ya, agar kami bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja. Karena setiap satker memiliki nature tersendiri. Misalnya ada yang mungkin tergantung musim seperti itu ya, mungkin juga ada berbagai kendala yang memang tidak bisa diatasi. Saya lanjutkan dengan indikator yang berikutnya, yaitu deviasi halaman 3 DIPA. Bapak Ibu sekalian, untuk deviasi halaman 3 DIPA, kita kembali ke maksud pengukuran halaman 3 DIPA ini. Halaman 3 DIPA mengukur perencanaan satker. Perencanaannya sudah baik atau belum. Jadi tentunya kita harus merencanakan dulu di awal triwulan berapa realisasi per bulan, Bapak Ibu. Per bulan, sekali lagi, bukan per triwulan. PPK, KPA dengan seluruh pengelola keuangan harus duduk bersama dan memperhatikan berapa rencana penarikan di triwulan tersebut. Nah, ini dilakukan di awal triwulan. Namanya perencanaan. Jadi kalau ada satker yang, Bu, saya mau revisi halaman 3 DIPA, saya menyampaikannya di bulan Juni, ya sudah tidak bisa. Karena ini mengukur rencana kita di awal triwulan. Ya, tujuannya apa? Filosofinya apa? Karena kita ini yang namanya APBN itu adalah pengalokasian dana. Dananya sendiri masih menunggu penerimaan negara pastinya. Ya, kita memang punya DIPA dengan pagu sekian triliun, sekian ratus miliar. Tapi dananya itu kan menunggu penerimaan negara, baik dari pajak, PNBP, dan sebagainya. Sehingga di sini harus ada pengelolaan kas. Pemerintah itu harus menyediakan kas yang harus mismatch ya. Artinya jika misalnya penerimanya kurang, harus ada pembiayaan. Bapak Ibu pasti paham. Kalau yang namanya pembiayaan itu ada margin yang harus dibayar, yang membebani APBN kita. Sehingga perencanaan itu sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Karena jumlah satker itu ribuan, puluhan ribu. Ya, jadi kita harus merencanakan. Oh, saya akan mengeksekusi di bulan April sekian miliar, Mei sekian miliar, Juni sekian miliar. Dan negara menghitung seluruh satker puluhan ribu se-Indonesia ini butuhnya berapa di bulan April, berapa butuhnya di bulan Mei, berapa butuhnya di bulan Juni. Dan melihat dengan penerimaan yang sudah masuk ke kas negara. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pastinya lah kita selaku ASN ini tahu bahwa DIPA itu bukan berarti oh saya punya sekian triliun, tidak, uangnya dicari dulu gitu ya, uangnya dicari dulu dan baru bisa kita eksekusi. Pasti negara menyiapkan itu, tapi menyiapkan itu kan ada suatu mekanisme yang kita harus membantu agar semakin efisien, intinya semakin efisien. Dan kemudian ketika dana di kas negara itu berlimpah, kebutuhannya ternyata tidak mencapai itu, kita bisa mengalokasikan ke jenis investasi dengan nilai return yang tinggi. Nah, ini masuknya ke penerimaan negara juga. Jadi, kalau setiap satuan kerja itu sudah merencanakan dengan baik, sehingga kita tahu berapa dana yang safe untuk diinvestasikan, ini bisa memberikan return yang menjadi penerimaan negara. Filosofinya kurang lebih seperti itu. Sebelum saya menjelaskan bagaimana mengukurnya, teknisnya. Jadi kita tidak hanya tahu teknis, tapi kita juga tahu kenapa begini, kenapa begitu, behind-nya itu apa, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, deviasi halaman 3 DIPA itu mengukur seberapa besar deviasi dari rencana satker yang dituangkan di halaman 3 DIPA dengan realisasinya.
Intinya seperti itu. Kalau merencanakan 1 miliar, realisasinya hanya 500 juta, berarti ada deviasi. Deviasi itu antara realisasinya yang hanya 500 juta dikurangkan dengan yang sudah direncanakan, yang ada 1 miliar. Sehingga ada deviasi. Deviasinya 500 juta kurang 1 miliar dibagi 1 miliar kali 100. Deviasinya ada 50%. Dan seterusnya. Ini dihitung setiap bulannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lanjutkan ke berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan, kita melakukan revisi halaman 3 DIPA, ini adalah mengajukan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan rencana penarikan dana kita di halaman 3 DIPA untuk triwulan ke depan. Ini dilakukan di awal triwulan 10 hari kerja, kecuali triwulan 1. Kalau triwulan 1, penguncian itu artinya batas terakhir untuk revisi adalah 10 hari kerja bulan Februari. Jadi bukan bulan pertama ya Bapak Ibu kalau triwulan 1, tapi Februari. Tapi di triwulan 2 itu adalah 10 hari kerja pertama bulan April. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu ingat, kita perpanjang sampai tanggal 17 April. 17 April kalau tidak salah, saya lupa ya. Sekitar itulah, ada perpanjangan, ada relaksasi. Nah, nanti di triwulan 3, 10 hari pertama bulan Juli. Jadi ini Bapak Ibu, sekarang kita bicara yang lalu, tapi kita juga mempersiapkan. Bulan Juli Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan berapa rencana pencairan di bulan Juli, Agustus, dan September. Rencanakan. Jadi nanti segera ajukan revisi, batasnya adalah 10 hari kerja di bulan Juli. Saya coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Batasnya 14 Juli. Itu batas terakhir untuk revisi. Di Kanwil ya Bapak Ibu sekalian. Nah, penguncian ini dilakukan berdasarkan tanggal posting DIPA, hasil revisi. Yang sudah direvisi ya Bapak Ibu. Kemudian nilai deviasi maksimumnya 100, jadi artinya walaupun deviasinya itu tinggi sekali, tetap dihitungnya 100%. Nah, berbedanya di 2022, ini saja yang berbeda. Jadi saya yakin Bapak Ibu udah paham lah halaman 3 DIPA. Ini saja yang berbeda bahwa sekarang ada yang namanya ambang batas. Kita diperkenankan ada deviasi sampai dengan 5%. Kalau deviasinya itu 5%, nilai kita masih 100. Karena tentunya kita ini bukan dukun ya, bisa tahu persis saya akan realisasikan sekian, terus benar-benar kejadiannya sekian, ya pasti sulit sekali Bapak Ibu sekalian. Kita diperkenankan kok beda tapi hanya 5%. Dan dihitung Januari sampai dengan November. Jadi Desember Bapak Ibu bebas. Bebas ya, alhamdulillah ya, paling tidak di triwulan 4 itu seharusnya Bapak Ibu bisa 100 halaman 3 DIPA-nya. Kenapa? Bapak Ibu sesuaikan bulan Oktober sekian, November sekian, Desember udah nggak dihitung. Enak itu Bapak Ibu bisa kita strategikan supaya mendapatkan nilai 100. Baik, kita lanjut ke contoh perhitungannya. Ini contoh perhitungan Satker ya. Kita langsung ambil dari OMSPAN. Jadi di OMSPAN itu akan sudah tercatat begitu Bapak Ibu melakukan revisi halaman 3 DIPA dengan angka-angka yang diajukan seperti ini, seperti di layar ini, di slide ini, nanti akan masuk di dalam OMSPAN-nya. Ini adalah rencana penarikan per jenis belanja 51, 52, 53, 57. Begitu Bapak Ibu melakukan pencairan dana menjadi SP2D, akan langsung masuk ke penyerapan di bulan tersebut. Sehingga OMSPAN akan menghitung secara otomatis, Bapak Ibu sekalian, deviasinya. Ya, ini karena triwulan 1 ya, ini masih belum dihitung, triwulan periode 3 maksud saya. Kemudian ini di periode 5 ternyata sudah ada nih rencana 449, di 51 realisasinya hanya 445. Deviasinya berapa? 449 dikurang 445. Ini deviasinya. Ya, kemudian 52. 52 rencana 145, 511, 712. Realisasi hanya 33. Deviasinya dikurang 145 kurang 33.
111.912.104. Begitu juga dengan 53. 53 rencana 100 juta. Realisasi hanya 67.349.988. Sehingga deviasinya adalah 32.650. Nah, ini adalah deviasinya. Kemudian kita hitung persen deviasinya. Ya, persen deviasinya ini sekian, 1% dan seterusnya. Kemudian dibagi 3. Ya, jadi berapa total deviasi 110,64 karena ada 3 jenis belanja dibagi 3 sehingga deviasinya adalah 36,88. Dan nilai ini mengurangi nilai IPA tapi dibagi per bulan. Ini kan akumulasi ya. Akumulasinya itu 36,88. 36,88 dibagi 5 bulan hasilnya 7,38 sehingga nilai IPA-nya dikurangi sebesar persen rata-rata deviasi ini. Jadi 100 kurang 7,38 nilainya menjadi 92,62. Sederhana ya Bapak Ibu ya, jadi bisa memahami ya. Kalau yang bulan Juni ini karena kita nariknya di bulan Juni mungkin satker ini belum realisasi ya, jadi deviasinya sangat tinggi nih, jadi 100 untuk 51 100, untuk 52 100, untuk 53 karena dia tidak merencanakan pencairan tidak ada deviasi. Totalnya adalah 200. 200 dibagi 3, 66,67. Nah, ini dikumulatifkan 66,67 ditambahkan dengan yang sebelumnya dibagi bulannya. Ya, ini menjadi 17,26%. Nah, ini yang dihitung ya Bapak Ibu sekalian, dihitung. Selanjutnya ini yang lebih sederhana, sama dengan yang tadi, cuma dihilangkan angka di belakangnya supaya lebih sederhana. Ini perhitungannya sama dengan yang tadi, hanya angkanya saja yang dibuat lebih sederhana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu ya perhitungan IPA. Jadi cara-caranya, strategi apa yang bisa kita lakukan. Pertama, kita seluruh pengelola keuangan, terutama PPK ya, KPA, harus mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas yang akan diselesaikan. Kemudian kita ini menyesuaikan realisasi dengan halaman 3 DIPA, sedapat mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus memantau realisasi kita setiap bulannya. Misalnya sekarang tanggal 16 Juni, PPK, Bapak Ibu, staf pengelola keuangan cek di realisasi. Berapa realisasinya? Berapa miliar? Berapa juta? Cek rencananya. Rencananya berapa? Nah, kita harus menyesuaikan. Waduh, rencana kita sekian. Masih kurang 100 juta. Lihat apa kegiatannya. Segera kita lakukan. Segera kita eksekusi. Jadi Bapak Ibu harus sudah ngecek setiap waktu ya. Hari ini Bapak Ibu cek berapa realisasi bulan Juni, berapa halaman 3 DIPA. Kurangnya itu segera Bapak Ibu eksekusi. Ya. Selanjutnya tentunya menyusun rencana pencairan dana dengan memperhatikan prioritas belanja barang maupun belanja modal. Nah, ada relaksasi yang sudah kita berikan di mana di triwulan 1 revisi DIPA dan penyerapan anggaran tidak dihitung. Jadi kita terbantu Bapak Ibu sekalian, nilai Bapak Ibu untuk triwulan 1 itu sudah 100 karena nggak dihitung. Nah, itu namanya relaksasi. Jadi tantangannya tinggal kita mengupayakan triwulan 2 ini Bapak Ibu sekalian untuk penyerapan anggarannya mencapai nilai maksimal. Yang tadi sudah saya sebutkan, ada 2 minggu yang tersisa. Bapak Ibu sudah terbantu dengan adanya relaksasi untuk triwulan 1. Nah, untuk halaman 3 DIPA juga kita sudah melakukan relaksasi. Di sini untuk triwulan 1 diperpanjang sampai 8 April. Seharusnya semua satker nilai halaman 3 DIPA sudah 100. Ini yang mengherankan kami di KPPN Bapak Ibu. Kenapa satuan kerja halaman 3 DIPA untuk triwulan 1 tidak 100? Padahal tinggal lakukan revisi halaman 3 DIPA sampai dengan 8 April untuk triwulan 1, untuk Januari, Februari, Maret.
pastinya sesuai dengan realisasi. Realisasi Januarinya berapa, realisasi Februari berapa, realisasi Maret berapa. Itu ajukan ke Kanwil. Langsung 100 nilai satker. Sehingga kami cukup heran Bapak Ibu sekalian, walaupun saya ingat sekali, saya di grup itu saya share, terus saya ingatkan Bapak Ibu masih ada waktu untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA sesuai dengan realisasi. Kami juga membuat surat, namun ternyata banyak yang tidak melakukan revisi, saya tidak tahu alasannya apa. Tapi yang pasti saya tegaskan di sini, revisi ini tidak dihitung untuk indikator revisi DIPA. Jadi Bapak Ibu melakukan revisi halaman 3 DIPA itu tidak dihitung untuk revisi DIPA, karena untuk indikator revisi kan kita semua paham ya, 1 triwulan minimal maksimal 1 kali. Ini nggak dihitung, jadi jangan khawatir. Kalau misalnya ada relaksasi, segera lakukan revisi, karena ini tidak dihitung dalam indikator revisi DIPA. Indikator revisi DIPA itu hanya untuk pergeseran antar output ya dengan pagu tetap. Jadi ini tidak termasuk halaman 3 DIPA. Kemudian Bapak Ibu, kita juga di surat yang S1384 ini menyampaikan untuk triwulan 2 ya sesuai dengan batas waktunya ya Bapak Ibu 14 April dengan proyeksi sesuai dengan proyeksinya untuk bulan April, Mei dan Juni. Nah, ini evaluasi kami, ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nilainya masih 37,61, skala 100 ya Bapak Ibu, jadi ini relatif rendah. Kanwilkumham Jakarta Raya 3797, Direktorat Irigasi dan Rawa 38, Badan Pendidikan 38,54, Tanaman Pangan 39,3, Direktorat Jenderal Pengendalian Penertiban Tanah Ruang 39,86, Hortikultura 40, Kekayaan Intelektual 40,15, Sestama BIK 40,79, Biro Hukum 41,15, Dirjen Tata Ruang 41,23, SNVT Pembangunan Bendungan BBS Ciliwung Cisadane 4142, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 4149, Perwakilan Imigrasi di Kucing 41,67. Ini nilainya masih di bawah 50. Nah, ini juga di slide berikutnya ya. Pusdatin, Biro Kepegawaian OTL, Kantor Imigrasi TPI Jakarta Pusat, Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan dan seterusnya. Nilainya juga masih di bawah 50. Selanjutnya Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Arsip Nasional seterusnya, Perwakilan Imigrasi, Perwakilan Kejaksaan Agung di Hong Kong, di Riyadh, di Singapura, di Bangkok. Nah, ini nilainya pas 50 ya. Dan Sestama BKKBN dengan nilai 50,16. Ini Bapak Ibu sekalian capaian IPA untuk bulan sampai dengan posisi awal Juni, di mana untuk penyerapan anggaran dan halaman 3 DIPA mungkin masih belum maksimal. Oleh karena itu, kita masih ada waktu, baik itu untuk penyerapan anggaran maupun halaman 3 DIPA-nya. Untuk penyerapan anggaran, segera kejar, segera akselerasi, jika ada kontrak-kontrak segera dieksekusi, jika ada GUP, 50% segera di revolving. Kemudian untuk halaman 3 DIPA, Bapak Ibu yang hadir di sini mohon untuk ngecek kembali. Saya belakang aja. Saya lagi Zoom soalnya. Ya, mohon dicek kembali ya. Bapak Ibu sekalian mohon dicek kembali halaman 3 DIPA-nya dengan realisasinya. Berapa yang sudah realisasi dan target? Kurangnya berapa? Nah, itu segera dieksekusi supaya sesuai dengan halaman 3 DIPA Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya kembalikan kepada Mbak Tia ya yang nanti akan melit diskusi dengan Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pantun ya. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa makan gulai pakisnya. Mari kita tingkatkan sinergi untuk mencapai maksimal nilai IPA-nya. Mantap. Cakep. Cakep. Tadi saya nggak dicakepin nih. Iya, gimana nih nggak dicakepin? Baru pada ini gabung ya. Iya, Baru terima kasih bergabung. banyak. Iya, Ibu Iya. Kepala KPN Jakarta Terima kasih 5 Ibu. atas paparannya.
Sesi selanjutnya adalah diskusi ya Bapak Ibu ya. Silahkan mungkin Bapak Ibu ingin menyampaikan kendala khususnya ya, kendala penyerapan pada satker Bapak Ibu sekalian selama sampai dengan saat ini ya. Karena kita mengejar nih, kalau memang ada ketertinggalan bisa dikejar dalam waktu 2 minggu terakhir. Silahkan jika ada yang ingin mulai. Kalau nggak ada yang mulai nih, kita tanya satu-satu soalnya agak malu-malu satker KPPN ini. Ada? Oke, kita mungkin mulai dari lembaga sandi negara dulu ya, karena ini pasukannya paling banyak nih diajak nih hari ini. Kebetulan juga belum ngisi link juga, jadi silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan juga. BSSN, salah satu perwakilannya. Ya, BSSN. Ada 4-5 orang ini BSSN. Oh, belum. Mungkin lagi ditinggalin ya. Kalau dari BKKBN ada? Irjennya udah hadir nih harusnya. Dari Satker Irjen BKKBN silahkan. Belum bergabung juga. Ya, Dari, nah siap, silahkan. mohon izin, Ibu Iya. Dewi. Oh iya, ya Pak. Kami dari BSSN, terima kasih atas evaluasi pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, Bu. Yang pertama, berapa kali kami menemukan baku minus ya Bu di aplikasi Sakti. Karena di aplikasi Sakti tidak dapat mendeteksi SPB yang melebihi pagu, Bu, sehingga menyebabkan pagunya minus, Bu. Itu yang pertama. Kemudian perlu ada penambahan itu, Bu, yang automatic adjustment sehingga terdapat penyesuaian kembali rencana pelaksanaan kegiatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan aplikasi di SPSC, Bu ya, karena berapa pekan kemarin PPK tidak dapat membuat paket di SPSC karena ada kendala sistem, sehingga ada beberapa paket itu yang tidak bisa dieksekusi, Bu, padahal nilainya cukup besar juga itu, Bu. Tuh. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, Bu, pengambilan COA untuk pencairan yang tidak sesuai antara Karwas dengan realisasi pada laporan FA detail. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutrisno. Ini termasuk kendala kali ya Pak ya? Bisa kita Iya, sebutkan kendala. kendala penyerapannya. Iya, Bu. Ada 3 hal yang disorot juga sih ini ya Pak ya. Silakan Bu, mungkin terkait aplikasi Sakti. Ini ada Mbak Cici juga ya selaku trainer dan. Iya. Baik. Nanti. Terima kasih Pak Bapak dari BSSN ya. Ya. Ya, mungkin tadi sebagian besar terkendala dengan aplikasi. Mungkin nanti dari Jafung, dari Mbak Cici bisa menyampaikan. Tapi terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan, adanya adjustment ya, adjustment blokir. Memang itu tidak terjadi di BSSN saja, Iya. tapi banyak satker ya Pak ya, yang memang ada yang namanya adjustment blokir. Jadi memang itu tidak bisa diapa-apakan ya, tidak bisa dieksekusi pastinya. Oleh karena itu kami himbau untuk melihat untuk kontrak-kontrak yang lain, melihat mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang lain Pak, yang bisa Bapak eksekusi segera. Jadi kita jangan terpaku dengan yang kegiatan yang sedang dalam kondisi diblokir dengan adjustment blokir. Mohon kita bisa lihat identifikasi kegiatan-kegiatan lainnya Pak ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Ya, silakan mungkin Mbak Cici terkait tadi kendala teknisnya. Silakan Mbak.
Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak SSN ya, untuk yang SPBY ini kayaknya cuma ini yang terkendala ya Pak ya? Iya Bu. Kalau yang satker lain tidak ada kendala Pak untuk yang pagu minus, paling pas pada saat mereka revisi pagu biasanya belum ketarik itu, jadi harus ditarik ulang, di load ulang untuk yang di di modul anggarannya. Tapi kalau untuk yang SPBY nanti silahkan ke HCSO ya Pak, karena nanti harus kita cek detail ini kenapa dia nggak bisa ya kalau ada SPBY ya. Terus Iya, untuk Bu. yang COA juga itu kan kita harus ngecek juga Pak. Jadi kalau cuma dari sini kita nggak bisa cek untuk yang di saktinya ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi info Pak, nanti kalau memang ada pas kendala itu muncul silahkan untuk ke HCSO ya Pak, nanti bisa kita lihat sama-sama kendalanya di mana. Terima kasih Pak, mohon maaf Pak. Iya Bu, terima kasih Bu. Itu saja ya dari BSSN ya Pak ya? Satu lagi Bu, Iya, terkait silakan. tadi yang di SPSE. Sebenarnya kan ada beberapa kegiatan yang direvisi, kemudian kita harus buat paket di SPSE. Ternyata di SPSE itu kami tidak bisa membuat paket, padahal kegiatan itu kan harus segera di launching dan sebagainya gitu Bu. Izin Pak, ini LPSE ya Pak ya? Iya, LPSE ya. Untuk LPSE saya mohon maaf Pak, kurang begitu memahami Pak untuk yang LPSE karena kan ini lain kementerian ya Pak. Mungkin Mbak Tia bisa, mohon maaf. Izin. Iya, LPSE kayaknya nanti bisa dilanjutkan detail aja Pak di HCSO ya. Oh iya, Karena, siap. tapi secara keseluruhan untuk penyerapan anggarannya karena terkendala aplikasi ya Pak ya. Iya. Secara teknis pelaksanaan pengadaan juga tidak ada kendala ya. Iya. Ini Mbak Tia, ini LPSE lain sistem ya? Kita nggak bisa ngecek kalau untuk LPSE. Nggak ada, bukan di Iya. kita soalnya Pak. Iya, Iya, di iya. lain kementerian. Iya. Jadi Oh. dia kan kementerian, apa namanya, dia ada beda ya, beda istilah, beda kementerian, beda lain. Beda Iya, iya. penyelenggara. Badan, dia badan tersendiri Pak. Mohon maaf. Begitu. Izin Bu Tia. Ya, siap. Pak Zulkifli dari mana nih Pak? Ya, dari BKKBN, Oh, iya. secara admin Mbak Tia. Oke, siap Pak. Sekarang ke BKKBN ya. Iya Pak, silakan. Ya, jadi salah satu BPP kami ada mengalami kendala mengenai tahapan-tahapan yang ada di aplikasi Sakti, terutama untuk akun 53 untuk membuat SPP GUP Mbak Tia. Nah, sampai sekarang mengalami kendala, belum bisa direalisasikan lah gitu kan, dibuatkan SPP-nya. Mungkin ada panduan yang lebih rinci atau juknisnya yang lebih rinci gitu kan, agar kami bisa meng-GUP-kan akun 53 tersebut. Kalau untuk KKP, alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan, sudah realisasi kemarin pakai akun 53. Nah, yang menjadi kendala sekarang tuh yaitu untuk GUP Mbak Tia. Itu aja sih Mbak Tia. Ya, terima kasih. Oke, kendala aplikasi lagi nih kayaknya. Mungkin Mbak Cici ada Izin Mbak ya, Resti gimana? BKKBN juga terkait Ya, tadi Pak mau Jul menambahkan. izin menambahkan. Pak Jul itu juga yang termasuk akun di kami ya Pak Jul ya? Iya, Yang betul. belum input 521811 ya Pak ya? Betul. Oh ya, siap kalau gitu. Kalau memang seperti Ya. itu sudah terinformasikan. Sama Ya. kemarin juga kami ada kendala nih Mbak, mungkin aplikasi Sakti memang belum bisa digunakan atau kita belum terbiasa ya penggunaan untuk aplikasinya ya. Tapi seperti kami ada kontrak per termin ya. Jadi ternyata penyedianya itu
membatalkan. Nah itu juga kami waktu itu ada kendala, tapi sih sebenarnya sudah dijawab halo di JA ya, jadi sudah terfasilitasi. Mungkin yang tadi disampaikan Pak Jul saja sih Mbak untuk permasalahan yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi akun 53 belanja modal sama belanja penyedia 521811 ya Mbak Tia. Ya, oke. Jadi itu yang mengalami kendala sih. Nah, terima kasih. Ya, dari Bu Dewianti atau dari Mbak Cici, silakan jika ada tanggapan. Izin Pak, untuk yang 53 kemarin memang ada kendala ya, dan sudah kita naikkan ke SITP ya Pak. Untuk yang 53 terkendala pada saat GUP-nya, harusnya pada saat dia catat BAST-nya ini harusnya sudah bisa untuk membuat SPP GUP harusnya sih. Cuma kemarin ada beberapa satker memang terkendala untuk pembuatan SPP GUP-nya. Sudah kita naikkan ke kantor pusat Pak. Izin. Oh. Terus kalau yang untuk akun 521 barang persediaan. Persediaan. Ini sudah dicatat BAST-nya juga ya Pak? Untuk akun-akun persediaan dan untuk akun aset harus mencatat persediaannya dulu. Sudah ya? Iya betul. Tapi tetap setelah dari situ nggak bisa lagi Mbak. Sudah ke HCSO juga Pak. Kalau untuk yang 5218 kita belum terinformasi. Sudah. Kalau menurut informasi dari BPP kami ya sudah ke HCSO. Terus ya saya juga belum lihat perkembangannya lagi sih Bu. Tapi terakhir kemarin ya begitu pengaduan ke kami itu. Gitu sih Bu. Baik Pak. Terima kasih Pak informasinya Pak. Ya Bu. Baik, makasih ya Mbak Cici. Jadi kami akan teruskan Pak, tapi artinya jika ini sudah clear, realisasi untuk Satker Bapak termasuk tadi Pak Zulkifli ya, ini akan meningkat ya Pak ya? Siap. Siap ya, baik. Kita akan coba akselerasi ya Mbak Cici, kita koordinasikan ya dengan teman-teman SITP. Ya, terima kasih Pak atas informasinya. Ya, sama-sama Bu. Dari rendahnya penyerapan terkendalanya dari aplikasi itu saja ya Pak Zul ya untuk dari BKKBN. Iya sebetulnya sih lebih banyak di kendalanya di aplikasi sih Bu. Apa memang karena ini baru gitu kan? Terus saya lihat juga di Juknis juga ya maaf gitu ya. Belum terinci banget gitu kan, mungkin kami di sini mengalami kendala gitu. Jadi mungkin bisa juga artinya apa yang dimaksud di Juknis itu A, ya mungkin pengertian di kami mungkin B gitu loh Bu. Itu sih Bu ininya. Ya terima kasih Bu. Oke siap, berarti banyak kendala teknis ya. Kalau untuk langkah pertama mungkin bisa langsung ke ini Pak, dilaporkan ke HCSO. Jadi mungkin akan ada tindakan pertama. Jadi tidak berlarut-larut menunggu lama gitu. Karena kan ini udah mau akhir triwulan Pak. Seperti itu. Jika ada hal yang sama ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih banyak Pak Jul untuk diskusinya. Ya. Izin Pak Ibu Dewi. Ya. Pak Jul yang tadi TUPGU itu sudah terjawab juga Pak? Yang tadi bendahara juga tidak dapat ini Pak? Iya tadi kalau dari pihak tim KPPN bahwa itu kan ke aplikasi untuk akun 53 katanya kan memang kemarin ada kendala ya katanya sekarang udah bisa kan gitu ya Mbak Tia ya. Iya. Mungkin ya nanti kami coba informasikan ke BPP-nya nanti. Tapi kalau memang ada juknis yang lebih rinci mungkin Mbak Tia bisa di-share mungkin. Izin Pak, nanti tolong diinfokan nomor tiketnya ya Pak ya, ke kami ya Pak. Ya. Soalnya saya cari untuk BKKBN untuk pertanyaan tersebut tidak ada. Terima kasih. Ya. Tulis di kolom chat Pak, nanti akan ditindaklanjuti langsung setelah forum ini ya. Siap Bu. Oke siap. Terima kasih banyak Pak Zul untuk ini diskusinya ya. Oke. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Untuk BKKBN sudah ya. Sekarang perwakilan dari Kementerian Pertahanan ada nggak? Dari Kopassus atau dari Bengkangat? Silakan. Atau Brigif 1 ada nih?
Oke. Untuk Satker dari Arsip Nasional ada? Tidak hadir juga sepertinya. Oke. Jika Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan dari kementerian lain, silakan. Kumham, ATR BPN. Izin Bu Tia, Ya, silakan. Bu Dewi, Dari- izin. Nah, kami menyampaikan dari Balitbang Hukum dan HAM Satker 635549. Ya. Untuk terkait dengan realisasi anggaran kami pada triwulan 2 ini sampai pada hari ini ya, periode hari ini adalah sebesar 23,64% dari pagu sebesar 44 miliar sekian ya. Memang masih rendah Mbak Tia karena terdapat automatic adjustment ya sebesar hampir 10 miliar, 9,9 persisnya. Itu dikarenakan karena ada dengan diundangkannya Perpres nomor 78 tahun 2001 tentang BRIN itu yang kewenangan terkait dengan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan itu menjadi tugas di BRIN, maka terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan pada Balitbang Hukum dialihkan ke BRIN. Nah, itu untuk sementara terkait kegiatan-kegiatan pada penelitian dan pengembangan ini yang di Balitbang Hukum dan HAM belum dapat dilaksanakan. Balitbang telah juga mengajukan usulan perubahan nomenklatur dan struktur organisasi menjadi Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Rancangan Perpres ini sudah disetujui oleh Kemenpan dan sudah disampaikan ke Seknek dan menunggu pengesahan atau persetujuan dari Presiden. Ini yang automatic adjustment ini belum dapat kami laksanakan ya Mbak ya, kegiatan-kegiatan penelitian karena masih terdapat automatic adjustment. Nah, ini menjadi dampaknya ke realisasi kami di Balitbang Hukum dan HAM. Nah, itu sebesar. Kalau untuk di belanja pegawai itu kan untuk dialihkan ke BRIN itu sebesar 3 miliar. 3,4 miliar itu yang dialihkan untuk gaji pegawai peneliti kami yang beralih tugas ke BRIN. Kemudian di belanja barang terdapat automatic adjustment sebesar 4,4. Lalu di belanja modal juga terdapat automatic adjustment 674 juta. Di belanja pegawai kami sudah terrealisasi 36,40 sampai pada hari ini. Di belanja barang 12,91, kemudian di belanja modal 45,30. Dengan dampak seperti ini, kami menyampaikan surat dispensasi, permintaan dispensasi atas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Balitbang Hukum dan HAM ke KPPN, Bappenas maupun ke DJA. Mungkin ini dampaknya di realisasi yang rendah di Balitbang Hukum dan HAM, Mbak Tia. Kami infokan seperti ini. Terima kasih Bu Dewi dan Mbak Tia. Oke, terima kasih banyak infonya Bu untuk dari Satker Balitbang Kumham ya. Iya. Ibu Dewi, ada tanggapan silakan. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Memang kita cukup prihatin ya pada saat ini ada beberapa satker yang memang mengalami restrukturisasi, reorganisasi dan lain sebagainya yang sehingga memang belum bisa melakukan percepatan realisasi anggaran, termasuk adanya adjustment tadi ya, automatic adjustment. Memang tidak ada yang bisa kita lakukan sampai menunggu ini selesai, tapi paling tidak Bu ya bisa diidentifikasi kembali kira-kira ada tidak kegiatan-kegiatan atau kontrak-kontrak yang bisa kita tarik ke bulan Juni ini. Karena seperti penjelasan saya tadi, nilai IPA Bapak Ibu tetap dihitung berdasarkan realisasi di triwulan 1, 2, 3, dan 4. Jadi ketika di triwulan 2 ini nanti targetnya rendah, tadi 23%, sementara realisasinya 23%, sementara targetnya pasti di atas 40% ya, itu pasti nilainya akan sangat rendah Bu, jadi di bawah 50. Jadi sedapat mungkin Ibu PPK dan juga seluruh staf termasuk KPA
lihat kembali RKKL-nya, lihat kembali kegiatan-kegiatannya, kontrak dan lain sebagainya. Kita coba tarik ke bulan Juni yang memang bisa direalisasikan, Bu. Seperti itu ya, Bu ya, karena memang kondisinya cukup banyak ini terjadi di beberapa satker. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dewi. Ya, sama-sama. Oke, dari Bapak Ibu satuan kerja lainnya boleh menyampaikan? Ada yang ingin disampaikan? ATR BPN ada? Atau Pusbengkangan nih? Silahkan. Kendala penyerapannya apa nih Pak sejauh ini Pak? Terima kasih Mbak. Ya. Izin menyampaikan. Saya Rio dari Satker Pusbengkangan. Sebetulnya kami tidak masuk dalam undangan, cuma karena Bu Dewi menyampaikan Satker di luar undangan diizinkan untuk mengikuti, dan kami baru berkesempatan di hari ketiga ini untuk mengikuti. Ya. Yang kami rasakan untuk penyerapan, kalau kami sampai dengan posisi pagi ini sudah di persentase 32,11%. Akan tetapi dihadapkan dengan tadi perhitungan yang Ibu Dewi sampaikan dan sudah kami cek juga, target kami 47,82%. Dihadapkan dengan itu berarti kan cukup banyak itu yang harus kami kejar di sisa waktu kurang dari 2 minggu ini. Kalau dibilang kendala, karena melihat dari pagu kami, untuk belanja pegawai kami hanya 21,7%. Yang banyak di belanja barang dengan belanja modal. Berarti kalau untuk kami mengejar target 47,82, ya kami harus mengejar di belanja barang dan belanja modal. Kami usahakan dalam sisa waktu 2 minggu ini mengejar untuk sisanya, untuk dari belanja barang dan belanja modal. Kalau untuk kendala di penyerapan sih seperti itu. Mudah-mudahan kalaupun tidak bisa mencapai 47,82, kami mendekatilah di sisa waktu 2 minggu ini. Kemudian terkait deviasi halaman 3 DIPA, kemarin kami pernah sampaikan juga ke Bu Dewi, karena pada saat ada relaksasi terkait masalah deviasi revisi halaman 3 DIPA, kami yang pertama kami sudah menyesuaikan pada saat penyusunan untuk rencana triwulan 2 dan relaksasi untuk Januari, Februari, Maret. Akan tetapi pada saat itu masih di awal April. Kondisinya kami tidak tahu bahwa akan ada kebijakan cuti bersama, kemudian kebijakan terkait pembayaran gaji ke-13 dilaksanakan di bulan Juli. Sehingga kami masih berdasarkan dengan rencana tahun-tahun sebelumnya bahwa gaji ke-13 dibayarkan di bulan Juni. Sehingga kami pada saat kami mengusulkan revisi halaman 3 DIPA, belanja pegawai khususnya kami untuk gaji ke-13 kami taruh di bulan Juni, sehingga karena tergeser kebijakannya di bulan Juli, terdapat deviasi cukup besar khususnya belanja pegawai. Memang kalau dirata-ratakan sampai dengan posisi sekarang kami masih deviasi kami, nilai deviasi kami 82, deviasi sekitar 18% lah mungkin. Mudah-mudahan dengan naiknya belanja pegawai dan belanja barang dan belanja modal, deviasinya semakin menurun. Itu kalau kendala kami terkait deviasi halaman 3 DIPA. Kemudian kalau indikator yang lain untuk capaian output, di kami ada beberapa kegiatan yang memang tidak dilaksanakan di semester 1 ini. Meskipun anggarannya kecil, tetapi karena dia outputnya sendiri tidak bisa dilaksanakan, sehingga kemungkinan ada beberapa RO yang kami mungkin realisasinya tidak bisa mencapai 100%. Demikian Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak ya untuk diskusinya. Sebagai info nih, nilai deviasi halaman 3 DIPA-nya cukup bagus Bu untuk sampai dengan pendataan kita sampai dengan bulan Juni ya tanggal 2 itu di angka 80 sudah. Tapi memang penyerapannya masih di bawah target ya Pak ya, mengingat ada batas waktu 2 minggu lagi. Mungkin ada tanggapan dari Bu Dewi, silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Rio. Memang benar sekali Pak ya, waktu memang tinggal 2 minggu, tapi saya yakin karena kami pun KPPN selaku Satker ini kendalanya sama ya, kita ada beberapa hal untuk belanja modal dan lain sebagainya.
Tapi kami pun berusaha mengejar, Pak. Jadi ada kontrak-kontrak, ada pengadaan, belanja barang, dan lain sebagainya yang bisa kami tarik, kami coba tarik dan kami realisasikan dengan seefektif mungkin, seproduktif mungkin. Jadi saya sih masih optimis ya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, yang penyerapannya masih belum mencapai target, kita bisa fokus dalam 2 minggu ini untuk menarik kegiatan-kegiatan ataupun kontrak ya segera kita realisasikan. Ya, saya pikir Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak ya, jadi bisa merealisasikan segera. Nah, terkait dengan halaman 3 DIPA, Bapak Ibu sekalian, memang untuk TW2 ini belum ada relaksasi. Kemarin kita terbantu untuk triwulan 1 ya, ketika Bapak Ibu diperkenankan untuk mengubah halaman 3 DIPA di bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, untuk yang triwulan 2 memang tidak ada relaksasi, jadi yang bisa kita lakukan di waktu yang tersisa, Bapak Ibu harus ngecek kembali realisasi anggarannya dan kemudian cek lagi halaman 3 DIPA-nya dan sesuaikan. Jadi memang ini ketika kita menyusun penyerapan anggaran, kita juga harus memperhatikan halaman 3 DIPA. Penyerapan anggaran di triwulan 2 misalnya adalah 47%, seperti tadi Bapak Rio dari Puspekangat, 47%. Kemudian itu harus kita bagi di dalam 3 bulan tersebut, yaitu di bulan April, Mei, dan Juni. Nggak ada masalah jika di April itu sangat rendah, nggak ada masalah jika di Mei itu sangat rendah, dan kemudian kita tumpukan di bulan Juni, nggak apa-apa ya, sepanjang jumlahnya mencapai target penyerapan dan kemudian menyesuaikan dengan kemampuan Satker. Ya, kita kan bisa menilai, oh kalau bulan April mungkin ini agak sulit, di bulan Mei mungkin agak sulit, hanya bisa di bulan Juni. Nah, jadi ketika kita menyusun, kita harus memperhatikan aspek-aspek tersebut, jumlah penyerapannya dan halaman 3 DIPA-nya. Ini sangat terkait Bapak Ibu sekalian. Nanti kaitannya juga pasti kalau udah penyerapan anggaran capaian output. Karena output tentunya setelah realisasi anggaran ya harus ada output yang tercapai. Jadi 3 hal ini saling terkait. Terima kasih Pak Rio, mudah-mudahan semangat ya Pak. Pak Rio, Bapak Ibu yang ada di sini semangat ya. Walaupun 2 minggu saya yakin kita bisa mempush kalau kita fokus sinergi, kita extra effort ya, extra effort karena memang waktunya mepet, tapi saya yakin kita bisa dengan upaya-upaya maksimal. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi tanggapannya. Ya, seperti itu ya Pak Rio. Semoga nih semua bisa mencapai target ya, setidaknya mendekati lah. Jadi nggak jauh-jauh amat lah nanti gapnya. Oke, selanjutnya nih menarik nih Bu, ada dari kantor pusat ATR BPN. Nah, jadi katanya nih kendala penyerapan salah satunya adalah adanya persyaratan kali ya, diharuskan adanya tingkat komponen dalam negeri TKDN. Nah, mungkin Bu Dewianti ada tanggapan nih Bu. Baik, makasih Bu Imelda. Terkait dengan kebijakan tersebut, ini memang kebijakan dari Presiden ya, di mana seluruh satuan kerja harus memenuhi komponen dalam negeri. Ya namanya kebijakan ya harus kita ikutin ya, Bu Imelda. Mau tidak mau seperti itu, karena memang tujuannya untuk mendukung, mensupport industri dalam negeri kita seperti itu. Jika ternyata nature-nya barangnya tersebut yang harus disediakan oleh Satker ternyata tidak ada di Indonesia, penyedia barang jasanya, atau tidak bisa memenuhi komponen dalam negeri, saya menyarankan agar membuat surat ya, membuat surat resmi dari Satker Bapak Ibu sekalian yang kemudian diteruskan ke kementerian lembaganya untuk disampaikan ke kami Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kantor Pusat. Jadi kalau memang ternyata nature-nya barang tersebut, barang atau jasa tersebut memang sulit memenuhi ketentuan tersebut, maka silakan nanti disampaikan kepada pimpinannya, kemudian diteruskan. Kami akan teruskan ke Direktorat PA. Mudah-mudahan nanti ada semacam dispensasi ya untuk Satker yang memang memiliki karakteristik khusus yang memang sulit untuk memenuhi ini. Seperti itu. Saya kira itu ya yang bisa kita upayakan karena memang
Kalau memang ternyata ada dalam negeri yang bisa memenuhi, ya kita harus mencari seperti itu ya. Kecuali memang tidak ada, sulit. Nah, kalau sulit kita bisa memberikan surat secara resmi. Saya kira begitu ya, Ibu Imelda. Izin Bu Dewi. Ya, silakan. Gimana Pak? Baik, Dari Satker mana nih Pak? 633656 Oh, iya. Dirjen PSP. Silakan Pak. Ya. Jadi betul tadi apa yang salah satu yang disampaikan barusan penanya yang terkait barusan ini terkait tentang PKDN. Memang di kita juga ada ini terkait dengan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian. Tentunya ini terkait dengan alat prapanen. Kami memang untuk menuju PKDN ini memang ada kendala. Pertama dari alat yang tersedia di LKPP itu hanya sekitar 2 atau 3 jenis alat, sedangkan di kami itu alat prapanennya banyak. Jadi itu salah satu kendala kenapa kita belum berani mengeksekusi itu. Seperti TR4, traktor 4 itu murni pure barang impor gitu. Kemudian juga ada seperti TR2 itu juga ada sebagian impor, juga sebagian memang dalam negeri. Tapi untuk unit TKD itu memang agak susah. Pertama itu. Yang kedua, memang di kami ini kegiatannya banyak bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah itu banyak dari aspirasi, betulan. Nah, jadi itu kendala juga. Sudah berkali-kali kami kumpulkan tenaga ahlinya, TA-nya, tapi ya akhirnya ya agak meleset juga dari target yang sudah kami tetapkan gitu. Meskipun progres juga ada, tapi relatif tidak sebenarnya dengan target yang sudah kita tetapkan. Jadi itu memang kendalanya kami banyak. Pertama juga ada kebijakan pimpinan yang sangat fluktuatif. Tadi adanya TKDN, kami Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terkait dengan alat prapanen. Kemudian bantuan pemerintah yang sebagian besar hampir sekitar 75 atau 80 itu dari aspirasi. Mungkin itu Bu Dewi. Nanti kalau terkait dengan alat, nanti mungkin kami akan bersurat kira-kira seperti apa nanti mungkin jalan keluarnya. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Dewi. Ya, baik, terima kasih Pak Sutrisno atas penjelasannya. Memang kita lihat ya untuk Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian mungkin IPA-nya masih ada beberapa catatan ya Pak Sutrisno. Yeah. Nah, terkait dengan penyerapan anggaran dan tingkat komponen dalam negeri seperti saya sampaikan tadi sama ke ATR BPN ya. Kalau memang tadi Bapak jelaskan bahwa jenis-jenis traktornya ya itu semua murni import dan tidak bisa ada yang dari dalam negeri ya, tentu ini harus disampaikan ke level yang lebih tinggi Pak untuk mendapatkan semacam dispensasi. Kami juga mungkin ini jadi masukan ya Pak, namanya ini kan suatu kebijakan ya, jadi kalau nanti ada surat dari KL itu menjadi pertimbangan khusus dari kantor pusat untuk memberikan kebijakannya. Silakan aja nanti disuratin. Kemudian kami tetap berharap Pak Sutrisno, walaupun dengan berbagai kendala TKDN dan lain sebagainya, teman-teman dari PSP 2 minggu ini bisa menarik Pak kontrak-kontrak dan kegiatan yang bisa segera direalisasikan. Pasti ada lah ya, entah mau pengadaan apa, pelaksanaan kegiatan apa, capacity building atau apa gitu ya, belanja modal apa, ini bisa segera dieksekusi. Tinggal kita duduk bersama ini PPK dengan teman-teman pengelola keuangannya. Begitu Pak Trisno ya. Terima kasih Bu Dewi. Pak. Oh ya, Jadi begini, memang untuk di kami ini di JNPSP ini untuk Alsintan itu jumlah anggarannya sekitar 600 miliar Bu. Yang sudah kita kontrak itu ada sekitar 100-an miliar. Jadi kita sudah ada outstanding kontrak itu untuk Alsintan. Dan kemudian yang lain juga sudah outstanding kontrak. Untuk yang surat itu nanti suratnya tanda tangannya eselon 1 atau eselon 2 Bu, dari direktur atau dari eselon 1, misalnya surat ke Ibu misalnya kepada KPPN terkait dengan alat yang TKDN tadi Bu. KPA Pak, KPA-nya yang membuat surat. KPA Bu ya, baik. Iya betul Pak. Terima kasih.
Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Sutrisno. Ini Baik. ada ternyata tidak hanya dari Kumham ya, tapi juga pertanian juga sudah mendapatkan arahan yang sama terkait adanya TKDN. Mungkin ada tambahan lagi dari satker lainnya, boleh? Nah, yang seperti ini yang sebenarnya KPPN pengen dengar ya dari Bapak Ibu, karena kebijakan antar tempat itu beda-beda. Jadi kita bisa sampaikan kalau memang dirasa tidak pas atau menjadi kendala besar dalam pencairan di satker-satker Bapak Ibu. Silahkan ada lagi yang ingin menambahkan. Dari ATR BPN ada nggak nih? Yang Ibu Imelda dari ATR BPN, Mbak Tia. oh iya, oke, siap, sudah ya, sudah diwakilkan Bu Imelda. Dari Arsip Nasional nih Bu nggak hadir nih, padahal kita butuh dari Kementerian Arsip Nasional ini. Mungkin dari Kejaksaan ada yang hadir lagi hari ini, silahkan yang menyampaikan. Selain Pak Ronald ya, Pak Ronald kemarin udah hadir juga soalnya menyampaikan kendala penyerapannya. Mungkin dari Kejarinya, Kejaksaan RI-nya ada? Wah, kalau udah nggak ada lagi nih kita lebih cepet nih Bu ininya sesi hari ini. Ada Mbak Tia. Iya boleh, silakan Pak. Cuman di luar konteks ini kali ya. Apa tuh? Ini jadi Mbak Tia nih, kan kalau kemarin kan saya mengajukan TUP itu kan untuk tagihan-tagihan yang di bawah 200. Iya. Nah kalau ada tagihan lebih dari 200 juta itu bisa di TUP kan nggak ya? Yang satu tagihan ya? Mungkin ada tanggapan dari Bu Dewi atau Mbak Cici nih. Saya udah jawab sih di kolom chat ya. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi nih teknisnya. Mungkin karena mungkin ada beberapa yang belum paham Bu. Ini TUP ini karena ada perubahan di awal tahun mungkin belum update karena baru menggunakan TUP di Mei atau Juni ya. Silakan Ibu tanggapannya. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak. Untuk TUP memang kita ada perubahan kebijakan untuk tahun 2022 ini Pak. Kalau sebelumnya di tahun 2021, 2020 kita memberikan batas maksimal untuk TUP itu 1 miliar sampai dengan 1 miliar per penyedia barang jasa. Ya, jadi kalau kontraknya ke 10 ya silakan saja 10 miliar seperti itu. Namun sekarang dengan terbitnya surat terbaru dari kantor pusat, waktunya nilainya itu dibatasi menjadi 200 juta, Pak. Jadi kalau di atas 200 juta itu harus menggunakan LS, kecuali untuk yang penanganan COVID, Pak. Seperti itu. Jadi memang sangat disayangkan ya, kita sekarang sudah mulai dibatasi untuk TUP tunai. Jadi hanya maksimal sampai dengan 200 juta. Demikian, Pak. Makasih. Terima kasih, Bu. Itu ya, yang HCSO udah saya sertakan di chat tuh ya. Iya, oke Pak Zul, udah kelihatan nih Pak. Silakan Mbak Cici mungkin ditindaklanjuti nanti ya. Ya, terima kasih Pak Zul. Nanti dipantau aja Pak dari HCSO. Ya. Oke, siap. Belum muncul nih. Ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Oke. Kayaknya sekian Bu ya, mungkin untuk forum kita pada batch ketiga kali ini. Terima kasih banyak nih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan membuka diskusi ini dengan sangat hangat ya. Jadi ada feedback lah dari Satker kepada KPPN. Jadi kita semoga aja masih ada waktu cukup untuk mengejar ketertinggalan target penyerapannya. Dari saya mohon maaf atas adanya kekurangan mungkin dalam pembawaan acara kita pada siang hari ini. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih Bu Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semangat ya, masih ada waktu ya. Semangat untuk realisasinya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Waduh.